Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 7 saat ini akan mempresentasikan mengenai metil siklopropen. Nah, apakah teman-teman semua pernah mendengar kata metil siklopropen? Untuk apa sih penanganan pasca panen menggunakan metil siklopropen? Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke latar belakang yang akan dibawakan oleh Muhammad Hanif. Jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa dilakukan penanganan pasca panen pemberian yaitu zat 1 MCP atau 1 metil siklopropen. Nah, bahan hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran setelah pemanenan mereka masih melakukan proses penanganan yang sering disebut sebagai proses penanganan pasca panen atau post harvest. Nah, penanganan pasca panen ini dilakukan karena bahan hasil pertanian masih melakukan proses metabolisme yang menghasilkan energi setelah dipanen. Nah, kegiatan metabolisme dan enzimatik dari bahan hasil pertanian ini mendorong hasil pertanian menuju proses yang kerusakan atau proses yang tentunya tidak diinginkan. Nah, metode pasca panen dilakukan untuk meminimalisir terjadinya proses penurunan kualitas maupun kuantitas pada hasil pertanian sehingga bahan hasil pertanian akan tetap segar dan memiliki umur simpan yang panjang. Nah, penanganan pasca panen ini perlu dilakukan untuk menghindari salah satu masalah yang tengah dialami Indonesia, yaitu susut panen. Nah, Indonesia ini termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki penanganan pasca panen yang kurang baik dan mengakibatkan terjadinya susut panen sebesar 20 hingga 50%. Nah, bayangkan saja ketika misalnya angka hasil panen dari komoditi pertanian sebesar 100 miliar, maka akan ada 20 sampai 50 miliar yang terbuang akibat penanganan pasca panen yang kurang baik. Nah, salah satu metode penanganan pasca panen yang biasa digunakan dalam proses penanganan pasca panen yaitu pemberian atau pengaplikasian dari 1 metil siklopropen atau 1 MCP pada bahan hasil pertanian. Nah, pengaplikasian 1 MCP ini digunakan agar komoditi bahan hasil pertanian ini memiliki umur simpan yang panjang dengan cara menghambat efek etilen yang merugikan. Nah, untuk definisi dari 1 MCP ini akan dijelaskan oleh saudari Nadia Nur. Baik, saya akan memaparkan mengenai definisi dari senyawa 1 metil siklopropen atau 1 MCP. Senyawa 1 MCP merupakan suatu senyawa volatil yang dapat menghambat aktivitas dari etilen atau dapat juga dikatakan sebagai suatu komoditas hortikultura yang dapat menghambat efek dari etilen dalam meningkatkan ketahanan simpan pasca panen. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nita. Nah, selanjutnya 1 metil siklopropen bekerja dengan prinsip mengikat reseptor etilen, di mana gas etilen yang menempati reseptor akan digantikan oleh senyawa 1 MCP ini, sehingga kinerja dari etilen itu akan terhambat dan terjadi penurunan respirasi. Yang perlu diketahui juga teman-teman, bahwa konsentrasi dari 1 MCP ini harus tepat memenuhi reseptor dan juga perlakuannya itu harus cukup lebih lama agar gas itu dapat menembus jaringan tanaman. Selanjutnya, mekanisme dari 1 metil siklopropen akan dijelaskan oleh saudari Nitami Nurfahira. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme 1 metil siklopropen atau 1 MCP. Mekanisme senyawa 1 MCP yang menghambat kematangan, mencegah pengaruh buruk etilen, dan menghambat senage, yaitu memblokir reseptor etilen yang ada pada tanaman, sehingga etilen tidak dapat menempati reseptor. Selanjutnya, senyawa 1 MCP menempati reseptor tersebut secara permanen, sehingga etilen tidak dapat terikat lagi apabila 1 MCP telah terikat pada suatu reseptor. Lalu, jaringan tanaman akan membuat reseptor baru, sehingga semua reseptor telah ditempati oleh 1 MCP atau ion logam yang dapat terikat secara permanen. Dalam hal ini, karbon dioksida juga berpengaruh dalam menghambatnya etilen. Apabila lingkungan sekitar tersebut memiliki konsentrasi karbon dioksida yang cukup tinggi. 1 MCP dapat mempengaruhi tingkat kematangan pada buah dan sayur. Penerapan 1 MCP telah banyak dilakukan pada hasil pertanian, contohnya pada buah pisang, apel, mangga, dan pepaya. Untuk sayuran yaitu
brokoli, wortel, dan rebung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Muharramayana Sarif. Jadi, pada produk hasil pertanian, khususnya pada komoditas hortikultura seperti buah dan sayur, masih mengalami proses metabolisme seperti respirasi setelah dipanen. Respirasi akan mempercepat proses pematangan sehingga kerusakan akan lebih cepat. Tetapi, hal itu dapat dihambat dengan penambahan metilsiklopropen yang akan berfungsi sebagai reseptor sehingga etilen tidak dapat terikat. Tetapi, penggunaannya harus dengan konsentrasi rendah untuk tetap menjaga mutu dan gizinya. Dengan penggunaan metilsiklopropen pada produk hasil pertanian pasca panen, maka akan tetap menjaga kesegaran dan memperpanjang masa simpannya. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai 1-metilsiklopropen dari kelompok 7. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.